(1922) Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi, pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Fadil Hikmat. Kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum. Memproklamirkan kembali Pantai Utara Banten merdeka hari ini karena negara sudah hadir. Hari ini Angkatan Laut sudah datang sebagai wakil negara melakukan penegakan hukum. Kita ikuti dari kemarin, sempat kita goyang karena Presiden Prabowo sudah memerintahkan lewat Ketua MPR Pak Musani menyatakan agar pagar dibongkar dan diusut tuntas. Itu perintah. Wahai prajurit marinirku, wahai prajurit tegarku, tunjukkan siapa kamu. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan cabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya, Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Laut itu benar masuk PSN PIK 2, Pak? Nggak ada. Pak, tadi soal kewajiban. Seluruh PSN akan dievaluasi. Ya, terima kasih. Jadi Dan PIK 2 bukan PSN. Pak, jadi eksporter kalau dia... Berarti PIK 2 dibatalkan dari PSN atau gimana, PIK Pak? 2 tidak pernah menjadi masuk. PSN. Yang menjadi PSN adalah ekoturism, Eco-Park meningkat. Ya. Coastal Line Eco. PIK 2 masuk di dalamnya nggak sih, Pak? PIK 2 tidak pernah jadi PSN. Sahabat, belum lama ini Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini menegaskan bahwa kawasan pantai Indah Kapuk 2 atau FIK 2 ini bukan termasuk dalam proyek strategis nasional. Airlangga juga menambahkan bahwa anggapan yang menyatakan bahwa FIK 2 sebagai bagian dari proyek strategis nasional adalah persepsi yang kurang tepat. Proyek strategis nasional di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 ini menegaskan bahwa kawasan milik Sugianto Kusuma alias Aguan tersebut ini bukan merupakan proyek strategis nasional. Coba sahabat, masuk akal nggak jika kemarin proyek IKN kejar tayang, jika berdasarkan keterangan dari Menko terkait FIK 2 ini merupakan proyek pribadi bukan proyek strategis nasional. Jadi banyak dugaan bahwa Teluk Jakarta ini mau mereka kuasai. Ada juga berbagai ulasan, mungkinkah
Jokowi dan Aguan ini merupakan sekeping mata uang yang tidak bisa berjalan secara sendiri-sendiri. Jadi melihat kondisi seperti ini, kita jangan melihat hanya urusan pagar laut, tapi berpikirlah seolah DKI tidak berharga lagi dan kita dialihkan memandang IKN yang bernilai besar. Mari kita ungkap benang merahnya. Siapa, apa, di mana, bagaimana, dan mengapa sampai porak-poranda fundamental Pancasila sebagai landasan ideologi dan juga Undang-Undang Dasar sebagai landasan hukum di Indonesia yang tidak sesuai dengan azas bangsa Indonesia yang mencintai kemerdekaan serta tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan juga keadilan, dan tentunya sangat jauh dari cita-cita luhur nasional bangsa Indonesia. Waspadalah dan tetap waspada. Jadi karena tidak ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu. Karena cacat prosedur dan cacat material, berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran yang telah begitu cepat bergerak begitu untuk membackup kami dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk membela masyarakat nelayan di wilayah Tangerang, Banten ini. Jadi dari sisi hukum tentu kita terus melakukan proses ya. Dan kemudian nanti kami juga akan melaporkan kepada mitra kerja kami di DPR Komisi 4. Ini hanya 2 LPT sama 1 kapal. Kemudian dari kita ada mengeluarkan 10 perahu karet, kemudian ada 6 searider, dan juga ada dari teman-teman dari Lantama, kemudian dari KKP, kemudian mungkin dari Polair, Bakamla, KPLP, dari teman-teman yang lain kita bersinergi, karena ini kita adalah simbol-simbol negara untuk menjaga wibawanya negara. Kita bersama-sama menunjukkan bahwa ini adalah perintah Presiden, kita berikan yang terbaik, dan kita laksanakan 100% untuk kepentingan negara. Sahabat Siliwangi 1922, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya, Cepi Paridikmat, mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Siliwangi, jiwa raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.